anil qawaid, karena kita akan belajar mengenai qawaid, tentunya atau lebih tepatnya nahwu, kita akan mempelajari nahwu. Seperti kemarin kata saya, kita harus memperbanyak contoh. Kita murajaah sebentar. Amsi, nahnu, nata'alam anil ahruf. Kemarin kita mempelajari mengenai huruf-huruf ya teman-teman. Ternyata setelah kita pelajari, Coach, kita suara tahu hilang. bahwasanya huruf itu dalam bahasa Arab, dia bisa masuk pada isim saja, bisa masuk ke fiil saja, dan bisa juga masuk kepada isim dan fiil. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Saya ulang aja. Saya murajaah sebentar. Huruf yang bisa masuk ke isim itu satu ada huruf jar, dua ada huruf istisna, tiga huruf nawasih, lalu huruf nida, lalu huruf nawasib masuk kepada fiil. Ini huruf-huruf yang khusus masuk pada fiil. Ada huruf nawasib, jawazim, tanfis, dan qad. Lalu huruf yang bisa masuk baik ke isim bisa, ke fiil bisa, itu ada tiga, ada huruf atop, ada huruf istifham, dan juga huruf tafsir. Tayyib, ya asdiko, fi hadhil lailah, nahnu al-an sanata'alam syai'an akhar. Kita akan belajar hal yang lain. Sanastamir dirasatana fin nahwi. Kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita dalam ilmu nahwu, tapi kita belajar mengenai fiil. Hari ini kita akan belajar mengenai fiil. Hal araftum au tadakkartum ya asdiko, tadakkaro ya tadakkaru tadakkuron. Itu mengingat. Hal tadakkartum ya ayyuhal asdiko, apakah teman-teman ingat kemarin ketika saya bilang fiil, fiil itu apa artinya teman-teman? Fiil, ada yang tahu arti fiil apa? Artinya fiil, Kata kata, benda. Kata benda. kurang tepat kalau kata Oh, benda. kata kerja. Mm-mm. Baik, Kata bagus sekali. kerja. Bagus sekali. Fiil itu adalah kata kerja. Fiil itu kata kerja. Nah, teman-teman lihat ya yang ada di layar ini. Fiil itu, ya masih ingat ya, fiil itu adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Fiil dalam bahasa Arab, teman-teman, kata kerja itu dibagi berdasarkan waktu terjadinya. Jadi kata kerja itu bisa dilihat dari banyak aspek. Kayak teman-teman, misalnya di sini saya punya handphone. Ini handphone saya ini. Ini handphone saya. Ini Jawal, saya punya HP. Berdasarkan mereknya, Vivo. Warnanya hitam. Ya, berdasarkan warnanya HP saya hitam. Lalu berdasarkan ininya misalnya berdasarkan macam-macam RAM-nya dan lain sebagainya. Jadi kayak kita melihat sesuatu itu pasti berdasarkan banyak aspek. Nah, malam hari ini kita mau teman-teman melihat fiil ini, kita lihat fiil Putus. ini Putus. Suaranya hilang-hilang, coach. sekarang gimana? Sekarang gimana teman-teman? Bagus, Jelas? coach. Yes. Oke. Oke, nanti kalau tidak jelas lagi Wow. silakan bilang ya teman-teman. Toyib. Eh, teman-teman, fiil saya ulang lagi ya. Jadi fiil ini kita lihat malam hari ini kita akan belajar fiil berdasarkan pembagian waktunya, teman-teman. Fiil berdasarkan pembagian waktunya. Mungkin yang sudah belajar bisa murojaah, yang belum belajar disilahkan disimak dengan baik. Nanti mungkin akan ada pengetahuan-pengetahuan atau hal-hal baru yang akan baru didapat oleh teman-teman yang baru belajar, ya, yang atau afwan yang sudah mempelajari tentang ini. Oke, Toyib. Halo, ya. Jadi teman-teman, saya ulang lagi. Kita lihat ya, kita lihat ya. Jadi fiil ini berdasarkan waktunya, waktu terjadinya,
dia dibagi menjadi 3. Satu fiil madi, 2 fiil amr, dan 3 fiil mudhari. Fiil madi, fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Oke, fiil madi. Kita mulai dari fiil madi dulu. Apa itu fiil madi? Fiil madi, ya teman-teman, fiil madi itu bisa kita lihat berdasarkan arti dan cirinya. Fiil madi bisa kita ketahui berdasarkan arti dan cirinya. Arti dari fiil madi ini teman-teman, satu, dia menunjukkan pekerjaan yang sudah selesai. Pekerjaan, jadi suatu pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Contoh, darosa. Darosa, suatu pekerjaan belajar yang sudah selesai dilakukan. Jadi kalau ada orang bilang darosa, kita udah tahu, oh ada satu laki-laki yang sudah menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas belajar. Jadi darosa artinya dia laki-laki satu telah belajar. Ini menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Itu arti pertama. Arti kedua, fiil madi itu juga menunjukkan suatu kejadian. Jadi menunjukkan suatu kejadian yang sudah selesai, sudah usai dilakukan. Jadi fiil madi itu menunjukkan suatu kejadian yang sudah selesai. Contoh ingkoto'a. Ingkoto'a itu terputus. Ingkoto al-jisru. Jembatannya putus. Jembatannya udah putus. Ya, atau terputus. Jadi di situ teman-teman, kalau ingkoto'a ada suatu kejadian yang sudah terjadi. Ingkoto'a suatu kejadian yang telah terjadi. Kalau darosa tadi itu kan pekerjaan, suatu pekerjaan atau aktivitas yang telah terjadi, itu arti dari fi'il madi. Bisa juga kejadian. Jadi bisa kejadian, bisa pekerjaan, aktivitas yang intinya apa? Sudah terjadi. Itu dari segi arti. Itu kita mengenal fi'il madi dari segi arti. Sementara teman-teman, kalau dari segi cirinya, ya, kalau dari segi cirinya, dia fiil madi itu bisa dimasuki lakot atau kot, ya. Bisa dimasuki kot aja atau lakot. Oke, teman-teman. Kalau kita lihat di sini lakot roja'ah. Lakot roja'ah. Lakot roja'ah. Sungguh benar dia laki-laki satu udah pulang. Misalnya teman-teman, saya tuliskan dulu, saya pindah ke Word dulu, biar bisa enak coret-coretnya. Sebentar. Oke, di sini kita lihat. Oke, saya ganti ke Word ya, teman-teman. Lakot roja'a. Lakot roja'a ini, teman-teman, sebenarnya lakot roja'a ini ada dua huruf taukidnya. Ada dua huruf taukid. Ada dua huruf taukid itu penegasan. Ada dua huruf penegasan di sini. Yang satu la-nya, dua kotnya, dan yang roja'a ini adalah fi'il madi. Kok tahu dari mana roja'a ini fi'il madi, Ustazah? Karena diawali dengan kata lakot. Ya, jadi kot saja sudah cukup menunjukkan bahwa itu fi'il madi, apalagi lakot. Kot itu teman-teman, kalau kalimatnya begini, kot roja'a. Ini artinya, oke,
Kalau kot roja'ah, sungguh telah pulang dia laki-laki satu. Jadi, sungguh seorang laki-laki telah pulang. Jadi, kalau kot roja'ah, sungguh telah pulang seorang laki-laki. Dia laki-laki satu sudah pulang. Itu kalau kot roja'ah. Kalau lakot, itu ada dua penegasannya. Sungguh beneran atau benar telah pulang dia laki-laki satu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nemu di dalam Al-Quran ada kata-kata yang pakai kot, setelahnya itu kemungkinan fiil madhi. Bisa juga fiil mudhari juga bisa. Nanti kita pelajari ciri-cirinya ya. Eh, jadi kalau kemasukan kot, kalau teman-teman lihat ada fiil madhi, kok kot? Qad aflahal mu'minun. Berarti di situ teman-teman, di dalam ayat tersebut itu sangat penting. Karena apa? Berisi penegasan. Ayat tersebut berisi penegasan dari Allah untuk kita. Karena ada qadnya. Lalu masuk pada fi'il madhi. Apalagi ayat yang ada lanya. Lakot, ada kata lakot. Kalau lakot hanya khusus masuk kepada fi'il madhi. Kalau kot masih bisa masuk pada fi'il madhi, fi'il mudhari. Tapi kalau lakot hanya masuk pada fi'il madhi. Lakot, lalu ada fi'il madhi. Wah, berarti ini udah penting banget nih perkaranya. Sama Allah sampai ditegasin. Jadi taukid ini artinya taukid. Taukid itu apa teman-teman? Taukid itu penegasan. Selanjutnya, ciri fiil yang selanjutnya, ciri fiil madi yang selanjutnya adalah dia, fiil madi ini bisa bertemu dengan domir. Domir itu kata ganti. Rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik itu kayak eh, tatumatum yang di akhir itu. Ya, dahabata seperti itu. Jadi itu rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik menunjukkan pelaku. Dahab tuh berarti saya sudah pergi. Fahim tuh saya sudah paham. Yang paham siapa? Saya. Sayanya mana? Tahu dari mana? Tuh bunyinya ada di tuh di situ. Lalu ada ciri ketiga daripada fi'il madhi. Ciri ketiga adalah dia bertemu dengan tak taknis sakinah. Tak menunjukkan perempuan dan kita sukunkan. Contohnya sudah saya pernah sebutkan sami'at, roja'at, fahimat, darosat. Ya, jadi taknya tersebut menunjukkan pada perempuan dan disukunkan. Oke, saya review lagi. Fi'il madhi bisa kita lihat dari dua hal. Satu, dari segi arti bisa kita lihat. Dua, dari segi ciri. Kalau dari segi artinya teman-teman, fi'il madhi itu menunjukkan suatu pekerjaan atau aktivitas atau suatu kejadian yang sudah terjadi. Kalau dari segi ciri, fi'il madhi itu ciri pertama, dia bisa dimasuki lakot atau kata huruf sebelumnya lakot. Yang kedua, dia bertemu di akhirnya dengan domir rofa mutaharrik. Yang ketiga, ada atau bertemu dengan tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah yang ada di akhir. Oke, itu termasuk ciri-ciri dan juga arti dari fi'il madhi. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Lah, Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada lawannya fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan udah, perkaranya udah selesai. Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa fi'il mudhari itu?
Kalau dari segi artinya, teman-teman, fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan yang sedang, berarti sedang dilakukan sekarang atau akan dilakukan. Jadi menunjukkan pekerjaan yang eh, apa ya, yang sedang kita lakukan sekarang dan juga nanti akan kita lakukan pekerjaan atau aktivitas. Contoh ya, contoh teman-teman. Contohnya adalah yadrusu. Tadi kalau darosa itu sudah perkaranya. Kalau yadrusu, dia laki-laki satu orang sedang belajar. Itu kalau yadrusu. Karena ada ya-nya. Nanti kita lihat di ciri-cirinya ya. Selanjutnya, bisa juga dari segi arti menunjukkan suatu kejadian yang sedang atau akan. Jadi selain aktivitas atau pekerjaan juga kejadian kayak yang kotiu, sedang terputus. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau dari segi arti, intinya fi'il mudhari itu menunjukkan suatu peristiwa, kejadian, pekerjaan yang sedang atau akan terjadi. Ini yang penting, teman-teman. Kalau masih pemula, belum tahu arti-arti, teman-teman harus melihat pada cirinya. Ciri dari fi'il mudhari apa? Dia bisa kemasukan amil nawasib. Semalam itu ada yang nanya ke saya, Ustazah, amil itu apa? Amil itu faktor perubah. Amil itu faktor perubah. Atau yang merubah lah gampangnya. Jadi kalau kemasukan amil nawasib, jadi dia kemasukan faktor yang menyebabkan perubahan menjadi nasab. Contohnya kemarin kita sudah belajar ya. Anlan idan kaili hata ya. An akhruja. Saya akan ya, saya hendak akhruja, keluar. Jadi an masuk pada fiil mudhari, menasobkan. Makanya ahruja di sini fathah. Nih, ada fathahnya di akhir. Jadi ciri dari fiil mudhari adalah bisa kemasukan amil nawasib, amil nasob. Di sini amil nawasibnya adalah an. Setelah an, pasti ini fi'il mudhari. Selanjutnya, dia fi'il mudhari itu bisa kemasukan amil jawazim atau amil jazm. Contohnya amil jazm, in, lam, dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita pelajari. Lam. Lam pasti masuknya hanya pada fi'il mudhari. Dan dia fungsinya menjazmkan atau mensukunkan fi'il mudhari'nya. Seperti yang teman-teman lihat semuanya di sini. Lam yafham. Dia laki-laki satu belum paham. Belum paham. Lam itu kan belum. Masuk pada fi'il mudhari. Hanya masuk pada fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari'nya menjadi jazm atau sukun. Yang ketiga, fi'il mudhari itu juga bisa kita lihat cirinya dari kemasukan huruf tanfis. Kemasukan huruf tanfis. Ya, kemasukan huruf tanfis. Masih ingat ya, huruf tanfis kemarin apa? Ada sa dan saufa. Contoh, saufa tusafiru. Kamu, laki-laki satu, saufa tusafir, akan bepergian. Akan bepergian. Dalam waktu durasinya masih lama karena pakai saufa. Ya, jadi di sini saufa tusafir, saufa hanyalah masuk sa dan saufa itu hanya masuk pada fiil mudhari. Jadi setelah saufa pasti fiil mudhari. Selanjutnya ciri fiil mudhari selanjutnya adalah dia bisa berawalan atau dia pasti berawalan huruf mudhoro'ah. Apa itu huruf mudhoro'ah?
Huruf mudhoro'ah adalah huruf-huruf yang khusus masuk pada fiil mudhari. Ada apa saja? Ada a, anti, atau ini Anita. Ada Anita. Ana itu juga bisa. Ya, ya ini kapan ya ini masuknya? Ya itu, ya kita lihat di sini. Ada pada mudzakkar ghaib. Kayak yadhkuru. Lalu jamak muannas ghaibah yadhkurna. Juga pakai ya di awalnya. Lalu tak dipakai di muannas ghaibah. Tadhkuru. Lalu tak juga dipakai untuk menunjukkan mukhatab dan mukhatabah. Tadhkurani, mukhatabah itu artinya orang yang kita ajak berbicara. Kalau orangnya laki-laki, misalnya saya sekarang berbicara sama Ahi Umam. Ahi Umam adalah orang yang saya ajak berbicara. Nah, itu mukhatabah. Kalau goib tadi tidak ada. Yang tidak ada di depan kita itu namanya goib. Nah, jadi tak ini kita pakai juga di pada domir-domir atau kata ganti yang kita ajak berbicara. Kamu, kalian gitu. Pakai tak di awalnya. Fi'il mudhari'nya pasti ada taknya. Lalu selanjutnya ada nah, nun. Nun ini menunjukkan mutakallim ma'a ghair. Jadi berbicara bersama yang lain. Nadzkuru kita mengucapkan. Atau nusolli kita sholat. Nasjudu kita sujud dan lain sebagainya. Jadi nanya itu menunjukkan yang bicara banyak orang. Yang bicara banyak orang kalau pakai na. Lalu hamzah ini menunjukkan mutakallim wahdah. Orang yang berbicara sendiri. Contoh adkuru. Saya mengucapkan. Saya mengucapkan adkuru. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, fiil mudhari itu adalah fiil yang menunjukkan arti sedang melakukan atau akan melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dari cirinya, fiil mudhari itu teman-teman, dari cirinya dia ini kemasukan amil nawasib, kemasukan amil jawazim, kemasukan huruf tanfis dan berawalan huruf mudhoro'ah. Anita, ana itu, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang fiil mudhari sambil saya mau buka chat juga. Ya, nanti kalau suaranya nggak jelas boleh ditanyakan teman atau boleh bilang. Ya, saat tadi siapa mau bertanya? Dia mau bertanya? Iya, oh ini. Berarti kalau ada lainnya lebih menegaskan ya. Iya, ahi umam. Jadi kalau lakot yang tadi kayaknya ya, lakot kot aja udah satu penegasan. Apalagi ada la-nya itu huruf sumpah. Lakot, lakot huruf taukid ya, maafan, huruf taukid. Jadi lakot itu ada dua penegasannya. Oke. Nah, pertanyaan, ada pertanyaan lain teman-teman? Sebelum kita lanjut. Nggak ada? Oke, kita lanjut pada fiil amr. Kita lanjut pada fiil amr. Nah, fiil amr, kalau fiil madi kan perkaranya sudah. Kalau fiil mudhari, perkaranya sedang kita lakukan atau akan kita lakukan. Kalau fiil mudhari itu. Lah, fiil amr ini, ya teman-teman, kita nggak bisa lihat dari segi cirinya. Karena fiil amr nggak punya ciri. Ya, fiil amr itu nggak punya ciri. Dia cuma punya arti. Dan arti dari fiil amr itu ada dua. Satu, menunjukkan perintah. Menunjukkan arti perintah. Yang kedua, menunjukkan arti meminta. Fiil amr ini teman-teman ya, fiil amr ini menunjukkan artinya ada dua, yaitu perintah dan meminta. Kalau menunjukkan perintah, itu
dari orang yang kedudukannya atau levelnya atas ke orang yang lebih bawah. Contoh dari dari syekh ke muridnya, dari guru ke muridnya. Nah, itu bisa menunjukkan perintah. Idhab ya akhi, uktub ya tolibi, misalnya gitu. Jadi memerintah. Tapi kalau dari bawah ke yang atas itu bukan memerintah, itu meminta. Kayak kita misalnya doa, Ighfir dzunubana ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Kita kan nggak memerintahkan Allah walaupun kita pakai fi'il amr. Karena itu artinya permintaan. Jadi teman-teman, kalau fi'il amr dari segi arti bisa artinya perintah, bisa juga artinya permintaan. Kalau artinya perintah, ya, kalau artinya perintah dari orang yang kedudukannya lebih atas atau levelnya lebih atas ke yang bawahnya. Kalau menunjukkan arti permintaan dari orang yang posisinya atau kedudukannya di bawah ke yang atasnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, tentang fiil madi, mudhari, dan amar. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita buka kolom chat. Silahkan buka kolom chatnya, teman-teman. Oke, silahkan jawab pertanyaan dari saya ya. Silahkan jawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama, silahkan dijawab pakai bahasa Arab ya. Sebutkan sebuah contoh dari fiil madi. Kotoa, bagus. Yang lain, kataba, bagus. Ahi burda, burhan ya tadi ya. Lalu, bagus, bagus, bagus sekali. Oke, sebentar saya buka chat. Oh ya, bagus. Roja'a. Soro dahaba akal darasa tab. Oke, roja'a roja'a sering ini ya. Suka teman-teman roja'a ini karena tadi contohnya roja'a. Oke, bagus sekali. Akala, Abi Agus. Kalau akala ada hamzahnya Abi di alifnya. Kalau pakai HP, alifnya ditekan agak lama. Nanti biar keluar hamzahnya. Nah, Soro Ahiwendra ditulis coba pakai keyboard Arab biar praktek. Oke, bagus sekali. Minum ini teman-teman, bagaimana cara bacanya? Minum, fiil madinya minum. Bagus, Abi Agus. Fiil madinya minum, bunyinya gimana teman-teman? Minum. Ah, ah. Oke. Syaroba, Ahidafa, Al-Furqan nulis syaroba. Kurang tepat, bukan syaroba. Minum itu bukan syaroba. Kira-kira apa ya? Minum itu bukan syaroba. Harokatnya saya tanya. Minum. Oke, bagus. Umi Sri kata Mbak, contohnya bagus. Yang tadi ya, eh, minum itu banyak sekali. Pelajar, kurang tepat Abi Agus. Pelajar atau pembelajar bahasa Arab, minum itu bahasa Arabnya syaroba. Kurang tepat. Minum itu syariba. Bagus, Umi Sumiati. Koroa ya. Koroa itu tapi alifnya ada hamzahnya. Jadi koroa itu saya perbaiki dulu. Koroa. Koroa. Tulisannya seperti ini. Koroa. Ya, jadi bahasa Arabnya minum untuk fiil madi itu syariba. Syarib itu ma'an. Contohnya seperti itu. Mm-mm. Ya, umumnya dan salah. Kalau syaroba, salah, kurang tepat. Harusnya syariba. Oke, sekarang eh,
Contoh lainnya ya. Apa? Pertanyaan kedua. Mm, 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 mm. Sebutkan ciri fiil madhi. Sebutkan ciri dari fiil madhi. Masih ingat nggak tadi cirinya fiil madhi itu apa aja? Ada beberapa ya. Oke, berakhiran tak taknis sakinah. Ahi umam. Bagus, ada lakot. Kot, lagi, ada apa lagi? Selain itu, tadi masih pada ingat nggak? Masa cuma ini aja? Menunjukkan pekerjaan, bagus dari segi arti, menunjukkan pekerjaan, bagus. Ukti Rosidah. Bertemu, domir rofa, mutaharik. Kemasukan apa? Fi'il madhi bisa kemasukan apa? Pekerjaan yang lampau, bagus. Fi'il madhi tidak bisa kemasukan ambil loh ya, fi'il madhi itu. Mabni ala fathah bagus juga, dimasuki lakot bagus. Ya, jadi fi'il madhi itu pasti fathah. Mabni ala fathah itu pasti berakhiran fathah. Menunjukkan kejadian, betul pekerjaan udah selesai, menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Kalau cirinya, cirinya yang lain. Domir, rofa mutaharik, lakot, lalu apalagi tadi? Oh iya, tak nis sakinah. Oke, bagus. Sekarang berikan saya. Oke, bagus. Wih. Sri diakhiri tadi itu tadi, bagus. Sekarang berikan saya satu contoh fiil madi yang diawali lakot. Tapi selain roja'a dan darosa, lakot kholako, bagus ahi umam, telah diciptakan. Sungguh telah diciptakan. Apalagi selain lakot kholakol insana fi ahsani takwim. Lakot ja'a, lakot kana, bagus. Lakot doroba Muhammad, Masya Allah, bagus sekali kalimat lengkap. Lakot holak nal insana. Insan di bawah alifnya insan itu ada hamzahnya abi atau ahi ajab. Lakot sami itu bagus. Lakot sami itu. Lakot kana bagus. Oke. Lakot kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Lakot kataba. Lakot sami Allah. Bagus sekali. Bagus. Oke. Sekarang buat sebentar. Sekarang buat contoh yang artinya kamu perempuan telah apa gitu misalnya. Kak, kalau contohnya kamu perempuan telah belajar darosti. Kasih harokat ya di taknya. Kasih harokat di taknya. Biar saya tahu teman-teman nulisnya darosti atau darosta atau darostu. Katapti, bagus. Kamu perempuan telah menulis. Akalti, bagus Umia nih. Mm-mm. Kalau mau buat baris, titiknya di bagian bawah itu tirosida dipencet aja lama. Keyboard HP kan? Di keyboard HP, kalau pakai keyboard HP, ada di
keyboard HP itu bagian kanan sebelah bawah. Kalau kanan sebelah bawah, nanti ada titik tuh. Titiknya agak pencet lama, nanti keluar itu macam-macam harokat. Tinggal kita geser-geser aja. Jelasti bagus, Gosalti bagus, Romaiti bagus. Oke, sekarang Korokti bagus sekali, Korokti. Sekarang sebutkan sebutkan ciri fiil mudhari. Bagus, Umiati tadi. Abi Agus bagus. Sebutkan ciri fiil mudhari. Saufa bagus. Kemasukan saufa atau tanfis bisa sa, bisa saufa. Selain itu, oke bagus. Hidafa, Anita tadi, Ana itu, Anita bagus. Diawali huruf mudharaah bagus Umi. Huruf mudharaah bagus. Setelah huruf mudharaah apalagi kira-kira? Diawali huruf mudharaah ya di an bagus, ada annya. Atau huruf apa itu amil, nawa, sip. Mm-mm. Terus, amil nawasib ya, kemasukan amil nawasib. Selain amil nawasib, oke, kemasukan amil nawasib dan jawazim. Bagus sekali. Bagus, bagus. Oke, sekarang beri. Ah, ah. Bagus. Ini yang terakhir ya. Soal terakhir. Berikan saya sebuah contoh fi'il amr. Fi'il amr. Fi'ilnya fi'il amr. Ahi umam kok fi'il mudhari itu. Saufa ata'alam. Unsur, bagus. Ikra, bagus. Uktub, ta'alam, ijlis. Bagus sekali. Idhab, ijlis. Sebentar. Umi ini di fi'il amr, untuk penulisan fi'il amr dari 3 huruf itu nggak boleh ada hamzahnya. Di bagian alif depannya itu nggak boleh ada hamzahnya. Ungdur seperti Umi Sri ini juga sebaiknya hamzahnya dibuang aja Umi. Nggak ada. Jadi kayak tulisan Ahi Suhendra ini betul tuh bagus. Eh, Idrib nggak ada hamzahnya. Ilab Ahi Dafa juga nggak ada hamzahnya. Jadi sebaiknya tidak usah pakai hamzah. Kalau Abi Agus ini kul itu nggak ada wawunya Abi. Wawunya hilang. Kul gitu. Iftah al-baba bagus. Oke, Al-an kita lanjut lagi ya. Kita tambah satu materi lagi. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai isyrob. Bagus, isyrob. Fiil ya, fiil macam-macamnya. Kali ini kita seperti yang teman-teman, duh, mana tadi? Astagfirullah, sebentar. Oke, bentar ya. Tadi ada. Oke, nah ini. Fiil mujarrad dan fiil mazid. Nah, malam ini kita juga akan belajar mengenai fiil mujarrad dan fiil mazid, teman-teman. Fiil mujarrad, mujarrad itu jarroda, ya. Fiil mujarrad itu artinya fiil yang tidak ada huruf tambahan. Mujarrad sendiri itu artinya sepi. Sepi gimana, Ustazah? Lawannya rame. Iya, sepi. Sepi karena nggak punya huruf tambahan. Itu mujarrad. Mazid dari kata zada yazidu. Zada yazidu itu bertambah. Jadi fiil mujarrad itu yang nggak ada tambahannya, sepi dari tambahan atau nggak ada tambahannya. Kalau mazid justru yang ada tambahannya. Ya, itu ya, itu artinya mujarrad dan mazid. Lah, teman-teman, dalam bahasa Arab itu eh, semua kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 2 jenisnya. Satu, yang dia asalnya terdiri dari 3 huruf. Yang kedua, terdiri dari 4 huruf.
Jadi, yang terdiri dari 3 huruf itu, fiil atau kata kerja, yang aslinya ada 3 huruf, itu namanya fiil sulasi. Fiil sulasi. Salis kan 3, sulasi yang 3. Nah, oke. Sulasi di sini, huruf aslinya ada 3. Dia juga dibedakan, teman-teman. Ada fiil-fiil yang huruf aslinya tuh 3 dan dia nggak punya tambahan. Dia sepi dari tambahan. Ada wazan-wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. Atau pengen gampangnya teman-teman bisa pakai ini. Pakai rumus ini. Nah, kalau teman-teman pengen gampang, cara nginget-nginget kalau ini kan ada rumusnya. Sulasi mujarot itu adalah jadi dari semua fiil yang akan kita omongin malam ini, teman-teman, yang paling sering 85% kita ucapkan sehari-hari itu dari fiil-fiil sulasi mujarot. Eh, kalau baru belajar dulu ketika saya baru belajar, saya tuh juga merasa belajar bahasa Arab ketika dulu pernah di pesantren itu teman-teman merasa ngapain sih saya belajar sorof susah-susah? Kalau cari kosakata ya udah tinggal cari aja, nggak usah belajar sorof, nggak usah belajar tasrif gitu. Cari kosakata ketemu pakai. Ternyata nggak bisa seperti itu teman-teman. Sorof itu penting juga dalam berbicara. Teman-teman pengen lancar ngomong Arab tapi nggak tahu tasrif, nggak tahu sorof. Nah, itu biasanya agak lama prosesnya. Teman-teman tetap bisa ngomong, cuma banyak salahnya. Jadi sorof itu tetap penting. Nah, sorof itu salah satu pembahasan dalam sorof adalah tentang ini, mujarot dan mazid ini. 85% kosakata yang kita ucapkan sehari-hari berasal dari fiil sulasi mujarot. Kita harus paham polanya. Ini yang ada 6 baris ke bawah ini, fa'ala, yaf'ul, dan lain sebagainya ini teman-teman, ini adalah pola atau wazannya. Kalau saran saya, hafalkan aja yang 6 ini. Ini basicnya. Jadi 6 ini. Kalau yang lain-lainnya tidak terlalu hafal, nggak apa-apa. Baca aja sering, nanti lah ingat-ingat sendiri. Tapi kalau yang ini, karena banyak kita ucapkan sehari-hari, sebaiknya hafal. Kalau teman-teman rumusnya bingung nih, gimana ya? Ikut rumus ini aja. Saya punya jembatan keledai ini, biar gampang hafalinnya. Aku, berarti fa'ala, ain fiilnya, di ainnya ini, aku, au, au. Nah, fa'ala yaf'ulu. Lagi, fa'ala yaf'ilu. Baca, fa'ala yaf'alu. Kitab, ia. Fa'ila yaf'alu, usul fa'ula yaf'ulu, fikih. Fa'ila loh ini kan ketemu. Fa'ila yaf'ilu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Cara pengaplikasian ininya. Nah, ya, ini penting buat teman-teman ingat-ingat. Kenapa? Nanti kalau ketemu kayak tadi ya, kata syaroba usadah syaroba. Syaroba apa itu ya? Ah, itu kan nggak tahu fiil mudhoreknya. Syaroba yashrobu gitu. Misalnya teman-teman kurang tepat. Bukan syaroba yashrobu, tapi syariba yashrobu. Berpengaruh sekali tahu bentuk madi mudhorek karena akan mempermudah nanti teman-teman membuat fiil amernya. Seandainya teman-teman nggak tahu cara buat fiil amr itu gampang sekali bisa dari fiil madi mudhoreknya. Tinggal melihat madi mudhoreknya nanti bisa membuat fiil amernya.
Lah, fi'il madhi mudhari itu penting diketahui. Jadi teman-teman hafalkan pola atau wazannya yang 6 ini minimal. Selanjutnya ada juga fi'il itu teman-teman, fi'il thulathi yang huruf aslinya 3, tapi dia mazid. Tapi dia mazid. Tadi apa mazid? Ditambah. Ada fi'il yang thulathi mazid biharfin, ditambah dengan satu huruf. Wazannya menjadi fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Apa itu fa'ala yufa'ilu? Fa'ala yufa'ilu ini ada tasdidnya ini. Jadi semua bahasa Arab, kata kerja bahasa Arab yang ada tasdidnya, itu sebenarnya hurufnya sama. Jadi fa, ain, lam. Jadi ainnya itu sebenarnya ada dua, karena ada tasdidnya di ain. Lalu tambah satu huruf lainnya adalah fa'ala yufa'ilu. Ada fa'ala yufa'ilu, ada alifnya. Lalu ada af'ala yuf'ilu. Di sini, af'ala yuf'ilu. Nah, ini tambahannya semuanya satu huruf. Karena awalnya kan fa'ala menjadi ditasdid. Ada alifnya setelah fa. Terus ada hamzahnya sebelum fa, af'ala yuf'ilu. Ini mazid. Thulathi yang mazid. Lalu dua huruf, dua huruf, dua huruf. Jadi awalnya sulasi, awalnya tiga huruf, lalu sekarang mazid ditambah dengan dua huruf. Jadi totalnya ada berapa? Ada tiga ditambah dua, berarti ada 5 huruf. Ada bunyinya kayak tafa'ala, 5 huruf panjang nih. Tafa'ala, ta, fa, alif, ain, lam. Totalnya ada 5. Lalu tafa'ala, yatafa'alu. Ada ifta'ala, yafta'ilu. Ada infa'ala, yanfa'ilu. If'alla, yaf'allu. Kalau baru belajar nggak apa-apa, dibaca saja. Dibaca saja. Nanti kalau teman-teman belajar sorof lebih mendalam, teman-teman akan tahu setiap tambahan di fi'il baik sulasi mazid maupun sulasi maupun afan baik sulasi mazid maupun rubai mazid, setiap tambahan hurufnya itu punya makna, punya arti, punya fungsi. Nanti kalau belajar sorof akan ketemu kalau belajar sorof lanjutan. Lalu ada juga fiil yang sulasi aslinya udah 3 huruf, mazid ditambah dengan 3 huruf. Ini istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu itu tambahannya alif sin taknya. Alif sin dan taknya di situ. Oke, itu fiil sulasi. Jadi sulasi ada mujarot, ada mazid. Sulasi itu artinya 3 huruf. Kalau mujarot nggak ada tambahannya. Kalau sulasi mazid ada tambahannya. Tambahannya bisa 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Ya, maksimal fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab itu terdiri dari 6 huruf. Lalu ada rubai. Rubai ini fiil yang terdiri dari 4 huruf. Huruf aslinya udah 4. Fiil rubai sendiri, teman-teman, dibagi menjadi rubai mujarrad dan rubai mazid. Kalau mujarrad wazannya cuma satu, fa'lala yufa'lilu. Kalau mazid, wazannya ada satu juga. Tafa lala, ya tafa lalu. Ada taknya di situ. Nah, jadi itu wazannya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Untuk fiil mujarad dan mazid. Mujarad dan mazid, thulathi, rubai. Ada pertanyaan? Mudah memang. Hari ini materi kita mudah sekali. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang coba. Ini ya, aktifkan mikrofonnya, jawabnya pakai mikrofon. Eh, sebutkan satu wazan. Jadi ini kenal mengenal fiil dalam bahasa Arab ya. Silahkan yang bisa menjawab. Sebutkan satu fiil yang mengikuti pola aku atau fa'ala yaf'ulu.
Fa'ala yaf'ulu. Fi'il apa yang Kata mengikuti wa? banyak tubuh. Tabayak tubuh. Oke, Darosa ya kata drusu. darosa ya drusuk, kata bayak tubuh. Terus ada lagi nggak? Kharaja yakhruju. Khoroja yakhruju. Bagus. Ada lagi? Akala yakulu. Akala yakulu. Qoro'a Qoro'a Koro'a. yaqra'u. Koro'a Watala yakro. yaktulu. Koro'a Dhahaba yakro. yadhhabu. Yaqra'u. Mm-mm. Watala yaktulu. Mm-mm. Nasara yang suruh. Qata'a yaqta'u. Asoro yang suruh. Terus ada lagi nggak? Akhadha ya'khudhu. Akhoda yakhudu. Kalau koro'a yakro'u tadi gimana? Kalau koro'a yakro'u. Fa'ala yaf'alu. Wazannya apa itu? Baca. Fa'ala Baca. yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Jadi tadi bukan bukan aku tapi baca. Bisa nggak teman-teman kasih tahu saya, fiil ini ikut wazan apa? Fiil ini ikut wazan apa? Sami'a yasma'u, mendengar. Ikut wazan yang mana? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila Oh, yaf'alu. yaf'alu. Kalau tadi dirumus berarti apa kalau dirumus tadi? Fa'ila yaf'alu. Kitab ya. Kitab. Kan aku lagi baca kitab usul fikih, berarti kitab. Teman-teman selain sami'a yasma'u, pernah dengar nggak fiil yang ikut wazan kitab? Fa'ila yaf'alu. Selain sami'a yasma'u. Syariba Ya, yashrab. la'iba ya'labu. Bagus. Alima ya'lamu, syariba yashrobu, terus. Fahima yafhamu. Bagus sekali, Umi. Fahima yafhamu. Sami'a yasma'u. Bagus. Selain itu, ada lagi nggak ya? Rahima yarhamu. Bagus. Rohima yarhamu. Bagus. Menyayangi. Hafidha yahfadhu. Hafizo yahfazu. Kasyira yaksyuru. Bagus. Sekarang, Kasyira yaksyuru. bagus, bagus, bagus. Kita cari fiil yang sulasi, fiil sulasi. Contohnya kayak ini ya, saya spill. Contohnya saya punya kata jalasa. Jalasa itu fiil mudhoreknya apa teman-teman? Yajlisu. Berarti jalasa yajlisu itu ikut pola apa ya? Jalasa yajlisu ikut pola apa? Lagi. Fa'ala yaf'alu. Lagi. Fa'ala yaf'alu. Bagus. Lagi. Fa'ala yaf'ilu. Di sini teman-teman, jalasa yajlisu itu kan sulasi. Saya mau rubah dia ke dalam fiil fiil sulasi yang mazid. Jadi dari jalasa menjadi ajlasa. Kira-kira teman-teman ada nggak yang bisa merubah lagi? Bisa merubah dikasih tasydid, ada yang pernah teman-teman dengar? Kharaja, akhraja. Kharaja menjadi akram. akhraja. Terus? Akrama sudah. Ya, Akrama dari apa? Akrama. Dari apa? Aslinya Dari apa karama. itu Ahi Zulfikar? Karama sudah. Dari Karama. karima menjadi akroma. Akrama ya, karima. Selain itu, ada lagi yang bisa? Sabaha. Asbaha. Enggak, kurang tepat. Kalau subaha. Asbaha sudah. Kurang Sabiha. tepat. Asbaha itu sudah memang asbaha bunyinya. Masuk waktu pagi. Yang ditambah tasdid, oke. Teman-teman pernah dengar nggak ini? Saya kasih biar teman-teman ini ya nanti termotivasi cari atau baca.
Tadi mana? Lah ini. Kelihatan ya, saya share screen. Saya share screen, kelihatan. Kalau ada tasdidnya, untuk pengetahuan aja. Kalau fiil, sulasi, terus ditambah satu huruf, terus tambahannya itu tasdid. Kayak kata kotoa. Ada yang tahu kotoa artinya apa, teman-teman? Kotoa, Memotong, memotong. memotong. Bagus. Kotoa itu Memotong. memotong. Mm-mm. Kalau Kotoa yak tou. Berarti apa itu wazannya? Ikut wazan apa? Kotoa yak tou. Fa'ala yaf'alu. yaf'ul. Fa'ala yaf'alu apa fa'ala yaf'ulu? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kotoa yak tou. Oke, berarti fa'ala yaf'alu. Di sini, kalau kotoa itu saya tambah tasdid. Kotoa kan artinya memotong. Kalau saya pakai tasdid menjadi kotoa yukotiu, artinya memotong berkali-kali. Nah, jadi dalam bahasa Arab, bunyinya beda, artinya bakal beda. Jalasa itu duduk, teman-teman. Jalasa itu artinya duduk. Jalasa ya jelisu, duduk. Tapi kalau saya tambah alif, saya kasih tambahan alif di awal. Dari ajlasa menjadi ajlasa. Jalasa duduk, ajlasa mendudukkan. Jadi membuat seseorang duduk. Nah, jadi di sini teman-teman dalam bahasa Arab itu beda bunyi, beda arti. Beda bunyi, beda arti. Jadi saran saya teman-teman wajib belajar sorof itu. Selain belajar nahwu ya, karena eh, banyak pembelajar bahasa Arab, banyak orang belajar bahasa Arab itu belajar nahwunya aja, sorofnya ditinggalin. Padahal ketika teman-teman belajar nahwu sekalian sama sorofnya, nanti akan menemukan oh banyak makna-makna yang saya nggak tahu sebelumnya. Ya, seperti itu. Banyak yang bagus-bagus dalam ilmu sorof itu. Jadi silahkan belajar sorof juga. Itu tadi saya kasih tahu sedikit faidahnya aja, sedikit fungsi dari tambahan setiap huruf atau simbol di dalam fiil sulafi yang mazid. Sekarang saya minta teman-teman silahkan nanti untuk tugas hari ini cari masing-masing satu contoh fiil dari pola atau wazan tertentu. Ya, contohnya fa'ala yaf'ulu berarti saya pakai contohnya kataba yaktubu. Fa'ala yaf'ilu contohnya apa? Contohnya apa? Silahkan dicari. Ya, silahkan dicari. Lalu fi'il mazidnya yang tambahannya satu huruf apa, yang tambahannya dua huruf apa, tiga huruf apa. Udah di tugasnya di mujarot dan mazidnya aja. Kalau belum tahu gimana Ustazah? Ya nggak apa-apa. Kalau belum tahu nanti boleh konsultasi sama saya atau nanya atau bisa kita cari bersama di Quran atau kita cari bersama di contoh-contoh. Tadi kayaknya ada pertanyaan Ahi Umam. Berarti bisa ditambahin tasdid semua ya Ustazah dan bisa juga ditambahin alif yang sulasi mujarrad. Oke, jadi untuk ini ya teman-teman yang bisa ditambah alif ini itu dari itu insya Allah pembelajaran kita minggu depan fi'il lazim dan muta'addi. Intinya yang awalnya nggak butuh objek jadi butuh objek. Misalnya kayak duduk itu kan nggak butuh objek, teman-teman. Lina duduk, berarti cuma subjek sama fiilnya. Kalau Lina duduk, berarti cuma subjek sama fiilnya. Lah, berarti kalau Lina duduk itu kan jalasat Lina atau Lina jalasat. Terus kalau yang fiil yang tidak butuh objek itu baru bisa ditambah yang A. Baru bisa ditambah yang hamzah di awal itu. Ajalasat. Jadi Lina mendudukkan siapa gitu? Saudaranya. Ajlasat Lina, taha. Nah, seperti itu. Jadi tidak sembarang harus dilihat-lihat juga fiilnya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat lagi, chat saya.
Silahkan teman-teman kerjakan sebaik mungkin. Insya Allah nanti saya koreksi. Nanti bisa kita tanya-tanya di ini ya. Silahkan teman-teman nanti tanya lagi. Kita chat atau nanti kalau ada pertanyaan yang bagus, nanti saya forward ke grup. Bisa kita bahas bersama-sama nanti di sana. Tayyib. Nah, karena waktunya udah habis, nakhtatim liqa'ana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.